kita tahu bahwa sepanjang perjalanan ke belakang ini, dari mulai Pesak atau Paskah menuju perjalanan, pada akhirnya kita tiba di perayaan Shavuot. Apa saudara? Shavuot. Shavuot ini adalah Pentakosta. Nah, pada kali ini saudara, ada yang berbeda dengan Tuhan sebentar. Dahsyat banget. Saudara tahu bahwa Shavuot di tahun 5786 ini pengertiannya sangat beda, sangat dalam sekali. Karena gini saudara, sebelum saya masuk terlalu jauh, saya akan membawa saudara untuk mengerti perjalanan Shavuot. Next, saudara bisa lihat slide bahwa saya memang split bagi Shavuot ada di tanah. Tanah itu kitab perjanjian lama dan kitab para nabi disebut tanah. Makanya kitab suci orang Yahudi adalah tanah. Gitu. So di sebelah kanan adalah Brit Hadasyah. Itu adalah perjanjian baru. Katakan sama-sama, Brit Hadasyah. Brit Hadasyah. Kita harus tahu Shavuot ini sama persis. Makanya gini saudara, Yesus ngomong gini, Roh Kudus itu adalah sebuah janji yang digenapi. Makanya setelah Yesus naik, Yesus kan bilang gini, tunggulah, betul? Ya. Jangan keluar dari Yerusalem, sebab janji itu akan digenapi. So Holy Spirit is the covenant. Ya. Holy Spirit, Roh Kudus itu adalah manifestasi janji. Jadi bukan hanya sekedar penghibur, tapi Roh Kudus itu sifatnya bold. Bold itu apa ya? Tebal itu apa? Kayak strong, solid. Nah, Roh Kudus itu bold, solid, firm. Jadi Holy Spirit, Roh Kudus itu gini. Shavuot dan Pentakosta itu adalah sama. Tiba setelah Pesak. Kalau Pentakosta sama, tiba setelah Pesak juga. Shavuot setelah tanda darah dioleskan di ambang pintu, betul? Iya. Dan Pentakosta darah Yeshua, sama-sama the blood of covenant. Inilah darah perjanjian yang melepaskan. Ya. Amin. Amin. Yang kedua, masa perhitungan Omer. Nah ini saudara harus tahu nih, Omer. Setelah bangsa Israel dilepaskan, setelah Sabat pertama, itu perjalanan Omer. Dia harus mempersembahkan. Ada hitungan Omer, yaitu 7 kali 7 masa. Yaitu totalnya 7 kali 7, 49. Dalam perjalanan masa Omer, itu gini saudara, mereka gak diem, mereka berjalan sambil menghitung dan sambil memberikan persembahan. Jadi apa yang mereka setelah mereka keluar dari Mesir itu gini, mereka bukan bebas, hore aku bebas, aku gak ngapa-ngapain, enggak. Mereka ada tanggung jawab yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu adalah perhitungan Omer. Nah, di Pentakos setelah Yesus bangkit, dia menambahkan 40, betul? Plus 10 sambil tunggu di loteng. Sama, totalnya adalah Penta 50 atau Sheva 50. Sama-sama naik. Di Musa disuruh naik ke Gunung Sinai atau Gunung Horeb, wilayah Horeb. Di Brit Hadasyah, Yeshua bilang, kamu harus tunggu, naiklah di loteng
Yerusalem. It's the same. Ini sama. Terus next, Musa berjumpa dengan semak dan lidah api, tapi semaknya tidak terbakar. Betul? Ya. Dan para rasul dan para muridnya menunggu murid dan lidah api. Yes. That's Holy Spirit. Ya. Ada Tuhan menuliskan dengan jarinya 2 loh batu. Ya. Dan itu terjadi di tanggal 6 bulan Sivan. Dan saat para rasul di loteng, saat lidah api turun, itu tepat di bulan Sivan. Di tanggal 6 berbicara tentang covenant. 6 is 5. Katakan sama-sama 5. So ini saudara harus tahu loh ini bukan apa ya? Ini semuanya the plan. Semuanya ada agenda Tuhan. Kenapa bulan 6? Kenapa bulan Sivan dan tanggal 6? Itu harus tahu. Kenapa angka 6? Itu harus tahu. Karena gini, the God is the order. Dia adalah Tuhan yang tahu tatanan. Kalau dulu tanggal 6 bulan Sivan, aku akan mencurahkan rohku di tanggal 6 bulan Sivan. Next, hukum dan ketetapan. So ini 2 loh batu itu berbicara tentang hukum dan ketetapan. Kalau Roh Kudus juga sama, tapi dia sebagai partner. Kalau 2 loh batu itu sebagai tuntunan, sebagai peraturan. Tapi kalau Holy Spirit itu lebih jadi partner. Amin. Makanya gini, kita harus jadi kawan sekerja. Kalau kita bukan kawan sekerja, berarti kita di luar Holy Spirit, di luar Roh Kudus. Halo, amin. Makanya kita nanti ada nanti yang terakhir, ada tujuan. Syafut ada tujuan, yaitu tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Pentakosta adalah pemulihan segala sesuatu. Amin. Saudara gini, bayangkan ketika kita semua dipulihkan. Bilang gini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan mereka seperti orang yang bermimpi. Makanya Paulus tulis gini, aku akan tahu penderitaan yang aku alami sebelumnya itu tidak sebanding dengan apa yang aku terima. Proses-proses yang di belakang, saudara percaya gini, itu akan gak ada artinya nanti ketika saudara dipulihkan segala sesuatu. Gak akan sebanding. Mungkin saat ini kita sedang banyak mencurahkan air mata, mencucurkan air mata, tapi Alkitab bilang gini, orang yang menabur benih sambil mencucurkan. Ini loh, sambil apa? Menaburkan. Sambil menabur.